krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang, untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin. Ya, saya terima kasih. Dan ini hanya periode tertentu, dan ini juga benar, ini juga baik. Kita tidak boleh jadi bangsa yang terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita ini, ya kan, kumaha engke, ya kan, bukan engke, kumaha engke, tenang aja, ya kan. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi. Sekarang kita harus menghimpun semua kekuatan kita. Saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, saya telah minta profesor, kampus-kampus sekarang harus bekerja, dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, kita sudah punya rencana, kita punya strategi, hitam di atas putih. Tapi krisis dunia ini bagi saya adalah peluang. Ini mempercepat kita, ini bikin kita fokus. Oh, berarti strategi kita sudah benar, tapi kita harus mempercepat. Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan, energi kita harus dari Indonesia sendiri. Dan sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya punya data sumber-sumber baru, 2-3 hari saya terima terus. Cadangan-cadangan kita sangat besar, saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali, dan kita bisa dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara.
dari singkong, dari jagung. Saudara-saudara, jadi 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya you catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa Prabowo Subianto Om Dok, yuk ada rekaman. Semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematik. Saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Tahun 2026 ini, Desember 2026, kita akan cek, saudara, nanti bisa nagih ke Prabowo. Berapa desa nelayan yang sudah selesai? Jadi, berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang. Ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada. Ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan ini. Karena saudara-saudara, Anda tahu sekarang keluar itu, ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ, ya. Rencana kita mau bikin apa itu? Special Financial Center. Kita lagi cari tempat. Kalau Pak Luhut sarankannya di Bali. Nggak tahu Pak Luhut senang banget Bali itu. Tapi kita semua senang Bali. Tapi saudara-saudara, gagasan ini ya, yang dibicarakan Pak Luhut ke saya bertahun-tahun ini, ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Saudara-saudara, negara mana yang tidak perang sekarang? Kasih tahu. Ya, Indonesia salah satu yang paling diminati. Jadi saudara-saudara, intinya adalah kita sangat banyak potensi. Tapi ini juga yang saya katakan membuat kita sekarang harus lebih keras, bekerja lebih teliti. Karena itulah saya kumpulkan rapat kerja ini supaya nanti kita satu bahasa, satu rencana kerja. Ya, tidak boleh ada pemikiran sektoral.